So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah flagship murahnya Samsung. Yap, Samsung Galaxy S23 FE, flagship fan edition yang biasanya emang sering keluar di akhir tahun ya. Ini jadi versi murah dari Samsung Galaxy S23 series yang udah keluar nih di awal tahun 2023 ini. Kalau kata David Gadgetin, ini sih bisa dibilang fan edition, terus favorite edition, terus Founding Edition, dan yang terakhir kalau nggak salah itu Fusion Edition. Yah, apapun itu sebutannya, kata FE di S-series Samsung selalu positif lah. Oke, buat harga sendiri S23 FE ini itu dibanderol mulai dari harga Rp8.999.000 pas awal launching. Cuma pas seminggu lalu aku beli di marketplace, aku dapat dengan harga 7,6 juta. Ya, lebih murah 1 juta lebih. Tapi perlu diingat, ini ada plus minusnya ya. Kalau kalian order di awal dengan harga 8.999, tentu aja kalian bakalan dapat upgrade storage ke 256GB dan dapat juga Samsung Care Plus selama 6 bulan. Tapi buat yang 7,6 juta ini, tentu aja storage-nya ya jelas cuma 128GB dan nggak dapat Samsung Care Plus. Oke, buat desain sendiri Samsung Galaxy S23 FE ini tuh punya bahasa desain yang mirip kayak Samsung Galaxy A54. Cuma bedanya feels premium tuh lebih berasa di S23 FE ini, dimana framenya ini udah pakai material metal dengan adanya garis antena di tiap sisinya. Untuk backdoornya ini pakai kaca ya, dengan finishing glossy yang lumayan gampang ninggalin bekas sidik jari. Cuma untungnya aku tuh ambil warna putih, jadinya ya nggak terlalu kelihatan. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan SIM tray slot yang jenisnya ini dual SIM nano tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, lalu di sisi kiri ini polosan aja, dan di sisi bawahnya ini ada dua buah lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, di mana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Untuk NFC tentunya ada ya, dengan posisi sensor yang ada di sisi belakang atas dari smartphone yang satu ini. Dan kalau buat IP rating, Samsung Galaxy S23 FE ini itu juga udah mendukung IP rating IP68 yang artinya dia bisa tahan sama debu dan air. Jadi aman ya kalau semisal kena hujan atau nggak sengaja ketumpahan air. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini Dynamic AMOLED 2X, resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,4 inci. Buat layarnya ini udah support HDR10 Plus yang ngebuat dia pas dipakai nonton atau nikmatin konten-konten dengan visual cakep ini jadi makin lebih cakep lagi ketika dilihat sama mata kita. Untuk refresh rate sendiri dia juga udah ada di 120Hz yang buat dipakai scrolling-scrolling tentunya lebih berasa smooth lagi dan pastinya lebih enak juga buat dilihat. Terus buat kecerahan layar ini ada di 1450 nits buat peak brightness-nya yang bikin dia tetap enak dipakai meski lagi di luar ruangan. Selain itu dia juga udah ada proteksi Corning Gorilla Glass 5 buat perlindungan layarnya. Dari semua tadi yang udah kita bicarain, aku ada satu hal nih yang kurang srek sama layarnya, yaitu bezel. Ya, bezel di bagian bawahnya itu tuh lebih tebal ketimbang sisi-sisi lainnya, jadi kurang berasa premium aja ketika kita lihat layarnya. Kan bagus ya kalau semisal kita punya HP bezelnya sama rata, ketimbang ada satu yang lebih tebal jadi berasa looks premiumnya agak berkurang. Overall sih buat kualitas ini udah jempolan, cuma emang di bagian desain layar aja nih yang ngebuat dia terlihat agak kurang premium. Next, kalau buat performa Samsung Galaxy S23 FE ini itu dibekali dengan chipset Exynos 2200. Yap, ini chipset yang dipakai di S22 series tahun lalu di Eropa sana ya, karena yang masuk resmi di Indonesia waktu itu yang versi Snapdragon. Buat storage sendiri ini ada dua pilihan. Di awal juga udah kita bahas yaitu 8/128 dan 8/256. Sebenarnya ini tuh chipset yang bagus, cuma kalau dibandingin sama Snapdragon Gen 1 yang dipakai di Amerika, jelas aku masih pilih Snapdragon. Awalnya aku kira chipset ini oke ya, karena lihat beberapa review katanya ini positif. Tapi setelah cobain sendiri, ya ini agak kurang. Yap, suhu di HP ini tuh cepet banget panas, apalagi kalau dipakai ngegame. Buat dipakai harian sih aman aja, lancar, smooth kayak HP flagship yang nggak ada masalah sama sekali ketika dipakai aktivitas harian. Tapi pas udah dipakai ngegame, ini feels-nya beda. Contoh aja nih, buat kegiatanku yang tiap malam yaitu push rank Mobile Legends. Di game ini settingan yang kebuka sebenarnya rata kanan. Cuma aku ganti grafiknya ke high nih, karena ya panas itu tadi. Untuk FPS sendiri ini dapat di kisaran 100-15 FPS pas awal-awal game. Cuma setelah 5 menit, ya di pertengahan game lanjut ke game kedua dan ketiga dan seterusnya, ini FPS tuh turun jadi 50 FPS. Dan jujur ini benar-benar nggak enak. Sebenarnya 50 FPS itu bagus, cuma ini kita ngomongin HP flagship yang harusnya 120 FPS itu didapat dengan gampang.
Lanjut kalau misal buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Pas aku coba di settingan Smooth Extreme, ini aman banget buat jalanin game yang satu ini dan dapetin FPS rata-rata di kisaran 50-60 FPS. Terus lanjut pas aku ganti ke settingan HDR Ultra, FPS yang didapat ini ada di kisaran 35-40 FPS. Dan untungnya ini lebih stabil ya ketimbang Mobile Legends tadi. Buat gyroscope ini juga udah ada yang bikin pengalaman main PUBG di smartphone yang satu ini lebih asik. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest dulu dan hasilnya FPS yang didapat ada di kisaran 50-60 FPS pas lagi awal main. Di pertengahan pas lagi battle suhu tuh udah mulai naik dan FPS tuh mulai drop di angka 40-50 FPS. Lanjut nih aku coba di settingan highest dan pas lagi jalan santai FPS yang didapat ini mirip-mirip di kisaran 45-50 FPS. Cuma pas lagi battle FPS juga turun dan ini naik turun di kisaran 30-40 FPS. Ya sebenarnya masih playable, cuma performanya ini bukan performa di level nyaman buat gaming. Masih banyak lah smartphone lain yang performanya lebih sangar kalau emang kalian lagi cari HP buat main game. Kalau buat baterai sendiri ini kapasitasnya 4500 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed TikTokan selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 9%, dan buat main Genshin di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 25 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu sekitar 1 jam lebih sedikit. Kalau buat sistem operasi Samsung Galaxy S23 FE ini tuh berjalan di One UI versi 5.1 dengan basis Android 13. Untuk update kayak biasa, karena ini smartphone Samsung jadinya update-nya pasti panjang ya, yaitu 4 tahun OS update dan 5 tahun security update. Mantap! Oke, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Jadi buat kamera S23 FE ini tuh dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan telefoto 3 kali optical zoom yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 10 megapiksel. Buat hasilnya serius, ini cakep. Looks flagshipnya ini berasa banget ya pas lagi motret dan pas udah lihat hasilnya. Dynamic range luas, detail cakep, warna juga pas nggak berlebihan dan konsistensi gambarnya antar lensa tuh nggak terlalu jomplang. Nah sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S23 FE direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di resolusi ini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Dan ini bisa secara langsung, ini ultra wide-nya, ini kamera utama, dan yang ini telefoto 3 kali optical zoom. Hasilnya seperti ini. Di Full HD 30 fps-nya ini ada mode Super Steady. Bisa kita aktifin biar hasilnya jadi lebih stabil. Ini kamera utamanya ya. Dan ini kamera ultra wide. Ini resolusi Full HD 60 fps. Cuma di resolusi Full HD 60 fps ini kita cuma bisa pakai kamera utama. Jadi ultra wide sama telefotonya nggak bisa dipakai. Tapi buat Full HD 60 fps dia ada Super Steady. Contohnya seperti ini. Hasilnya lebih nge-crop ya. Nah, ini 4K 30 fps. Dia bisa pindah-pindah lensa juga. Contohnya ini ultra wide. Ini kamera utama. Dan ini yang zoom 3 kali optical.
Ini 4K 60 fps. Hasilnya seperti ini, cuma bisa kamera utama aja. Ini nanti bakal dikompres ya ke Full HD 30 fps. Kita cuma ngetes kestabilan gambarnya aja kalau ngerekam di video 4K kayak gimana. Oh ya, ini BTW mentok bisa sampai 8K sih sebenarnya, 8K 24 fps, cuma nggak usah kita coba lah ya. Kita mentokin sampai 4K 60. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depannya dari Samsung Galaxy S23 FE. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dia tuh bisa Full HD 60, 4K 30 dan 4K 60. Ini yang buat Full HD 30-nya hasilnya seperti ini. Nah, ini buat yang Full HD 60 hasilnya seperti ini. Next, ini ya buat yang 4K 30. Hasilnya seperti ini. Dan ini 4K 60 fps ya, hasilnya seperti ini. Oke, kesimpulannya sebenarnya ini tuh HP yang bagus ya, serius. Cuma ada beberapa hal aja nih yang kurang aku suka. Pertama, bezel layarnya yang mana di bagian bawah ini lebih tebal ya, menurutku ngurangin looks premiumnya. Sama yang kedua, masalah suhu di smartphone ini yang cepet banget panas ketika kita lagi main game. Apalagi aku tuh lagi suka main game Mobile Legends ya buat push rank tiap malam. Dan aku rasa ini HP tuh beneran gak enak buat dipakai main ML. Beda kayak Xiaomi 13T yang jauh lebih enak buat dipakai. Ya, paling dua hal itu aja sih yang aku kurang suka dari smartphone yang satu ini. Cuma sisanya, smartphone ini tuh masih bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik lah buat kelas flagship murah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.